persoalan kasus judi online ini kayaknya sudah punya angin segar, tapi ya sudahlah gitu, ya sudah gitu. Hanya saja satu yang kemudian tampak dari berbagai macam peristiwa ini adalah bahwa benar Siti tidak akan pernah tersentuh oleh hukum karena menyebut namanya saja tidak ada yang berani untuk bersama-sama tutupi kasus judi online. Hai kawan ghosting, persoalan judi online yang sempat punya harapan, mimpi bahwa semuanya akan selesai dan semuanya akan terselesaikan, terbereskan, persoalan judi online akan terungkap dan generasi masa depan kita berhenti melakukan transaksi judi online. Harapan itu musnah, hilang, dan pupus sudah. Enggak juga ya, enggak bahasa yang hilang juga lah. Cuma akhir-akhir ini kan ada berbagai macam pemberitaan terkait judi online, kabar-kabar terbaru pasca keviralan inisial T sebagai salah satu sosok pengendali atau sosok yang berkecimpung di dalam judi online di Indonesia. Namun akhirnya kita sampai sekarang tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat atau tidak pernah tahu siapa sosok T ini sebenarnya. Ini TT yang mana ini? Tapai atau apa? Karena tidak ada satupun yang kemudian akhirnya mengatakan bahwa T adalah A, T adalah B, T adalah C. Tidak ada satupun pejabat atau pihak berwenang yang bisa menyampaikan sosok inisial T. Kita nggak tahu kenapa mereka semua tidak bisa untuk mengatakan bahwa T ini adalah A. Nggak ngerti kita. Apa masalahnya? Tapi mulai dari Jokowi, ya silakan tanyakan kepada Benny gitu kan. Terus beberapa pejabat-pejabat yang lain juga ditanyakan, ya ungkapkan saja lah gitu. Ungkap saja siapa T itu gitu supaya tidak terjadi ketegangan publik, supaya tidak terjadi saling tuduh-tuduh katanya kan. Kata DPR gitu kan. Ya silakan ungkap aja, gak usah inisial-inisial lah, langsung aja T gitu kan. Seolah-olah pasca kita mengatakan bahwa T adalah A, itu kayaknya dunia akan baik-baik aja gitu. Wong ini baru inisial aja sudah dipanggil terus menerus gitu kan, didalami terus menerus oleh Baris Krim Polri gitu. Meskipun harusnya Polri kan bisa saja mengambil berbagai macam keterangan-keterangan yang sempat ada di istana gitu. Karena inisial T sebelum akhirnya disampaikan oleh Benny Ramdhani pada saat pidato, itu kan sudah pernah disampaikan pada rapat terbatas gitu. Itu hanya sedikit bocoran gitu yang kemudian disampaikan saat beliau pidato gitu. Di rapat terbatas mungkin sudah cukup lengkap dan rapat terbatas mungkin sudah cukup dengan berbagai macam data-data yang ada gitu. Dan ini yang kemudian harusnya apa masalahnya itu? Di sana kan Kapolri juga ada gitu. Apakah Kapolri kemudian tidak tahu ini siapa itu? Dan sebenarnya kan nggak ada statement soal itu gitu kan? Ya, ya nggak tahu kenapa itu tidak bisa. Jadi dari berbagai macam kejadian itu kita akhirnya bisa mengetahui bahwa benar memang kalau si T ini memang apa dia tidak bisa untuk kemudian disentuh oleh hukum, itu benar akhirnya. Maksudnya dari kejadian dan peristiwa ini akhirnya ada satu kebenaran bahwa memang si T ini nggak bisa disentuh sama hukum. Gimana mau disentuh? Wong nyebut namanya aja gak ada yang berani. Kalau orang sudah gak berani nyebut namanya, ada dua kemungkinan. Satu, nasib dia nanti orang yang nyebut nama akan berubah, atau ada pembolak-balikan fakta dan penegakan hukum. Sehingga misal saya mengatakan bahwa Siti ini adalah siapa gitu, si A gitu. Dia adalah si A. Saya juga nggak tahu Siti siapa. Si A misal. Kemudian saya mengatakan bahwa Siti ada si A. Gitu. Saya yang mengatakan itu bisa saja dihukum karena pencemaran nama baik. Saya juga bisa dihukum karena tuduhan, karena merugikan hak orang lain dan sebagainya. Bisa saja dituduhkan kepada saya. Sehingga itu bisa terjadi kalau akhirnya ada yang mengatakan bahwa Siti adalah A. Maka akhirnya sampai sekarang tidak ada satupun yang kemudian berani mengatakan itu. Dan Benny pun katanya tidak memberikan keterangan T ini sebenarnya siapa gitu. Ya Polri harusnya kerjalah gitu. Ngapain saya ngasih tahu? Oke, mungkin harus ada kerjasama yang baik ya kan antara yang kemudian membocorkan dengan pihak kepolisian gitu. Tapi kan bisa saja Baris Krim Polri atau ketua Kapolri gitu kan
mengambil berbagai macam berkas di rapat terbatas yang pernah dilakukan bersama Jokowi gitu. Ya tinggal diambil saja datanya apa, mana orang-orangnya diteliti, selesai. Karena memang kesungguhan untuk kemudian mengungkap kasus judi online dengan kesungguhan untuk kemudian untung dari judi online ini sedikit berbeda. Maka jalan yang ditempuh juga harus berbeda. Dan negara atau pejabat atau oknum yang kemudian terlibat di sana tidak boleh rugi atas berbagai macam kasus kejadian tersebut. Sehingga mari kita kolaborasikan untuk bersama-sama tutupi kasus judi online. Maka biarkan saja masyarakat kita menikmati berbagai macam kasus judi online. Meskipun ya sudah ada berbagai macam tindakan-tindakan dari Kominfo, misal pembatasan pulsa katanya kan, karena salah satu transaksinya melalui situ gitu. Tapi di sisi lain ada banyak transaksi lain selain di pulsa itu, ada banyak transaksi lain, dan kita nggak tahu entah kenapa gitu sampai sekarang persoalan kasus judi online ini kayaknya sudah punya angin segar, tapi ya sudahlah gitu, ya sudah gitu. Hanya saja satu yang kemudian tampak dari berbagai macam peristiwa ini adalah bahwa benar Siti tidak akan pernah tersentuh oleh hukum karena menyebut namanya saja tidak ada yang berani. Bahkan seluruh pejabat-pejabat yang ada di Indonesia itu saling lempar. Ya, tanyakan ke Benny, tanyakan ke Benny, tanyakan ke Benny. Saya tidak tahu. Gitu. Padahal mereka juga terlibat dalam rapat terbatas itu. Tapi seolah-olah rapat itu tidak pernah terjadi. Gitu. Dan yang mengakui rapat itu terjadi hanya Kemar Pamin dan Mahfud MD. Gitu. Mahfud MD malah menyebutkan bahwa memang ada beberapa nama pada waktu itu, tidak hanya satu gitu, tidak hanya satu, tapi ada beberapa nama. Wah, ini kan lebih jelas lagi, lebih banyak lagi. Enak gitu untuk dimintai keterangan lebih banyak lagi. Jadi keterangan nantinya terkait berbagai macam kasus itu ya bisa lebih jelas lagi gitu kan. Harusnya kan gitu. Ya tapi harusnya itu tidak harus sesuai dengan kenyataan. Ya kenyataannya ya begini gitu. Nyatanya tidak ada yang berani mengungkap itu karena memang mungkin risikonya terlalu besar bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Ya gimana gak mau terlalu besar ya. Pengendali bisnis judi online ini kan pasti juga sudah punya jaringan, pasti juga sudah punya jangkauan, dan yang paling penting mungkin saja mereka adalah salah satu donatur terbesar dalam berbagai macam proses kenaikan-kenaikan pangkat jabatan yang ada di oknum-oknum pejabat kita. Atau ternyata mereka oknum-oknum kita juga terlibat. Makanya akhirnya ya saling memegang kartu as dan semuanya saling tuding, akhirnya ya sudahlah kita diamkan saja semuanya. Maka bisnis judi online akan tetap merajalela dan kita Indonesia sebagai warga negara Indonesia akan menjadi konsumtif paling banyak, dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk judi online itu lebih banyak, sehingga hal itu akhirnya apa yang kemudian kita punya terkait keuangan kita, ekonomi kita gitu terbuang sia-sia karena bisnis judi online itu gitu. Tidak ada terjadi perputaran ekonomi di masyarakat itu karena semuanya diserahkan ke judi online. Setor. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan Gusti.